Di episode kemarin, kita telah belajar tentang Marcion atau Marcionite, sebuah argumen sesat yang membedakan antara Allah Perjanjian Lama dengan Allah Perjanjian Baru. Kali ini kita akan membahas sebuah argumen yang cukup tua yang digulirkan oleh seorang bapak gereja bernama Irenaeus. Nah, Irenaeus ini lahir sekitar tahun 130 di Smyrna, Turki. Nah, argumen yang dia berikan biasa disebut dengan divine pedagogy. Nah, artinya apa? Pedagogy ini adalah pengajaran atau pendidikan, sedangkan divine adalah ilahi. Jadi sebuah pengajaran atau pendidikan ilahi. Apa yang dimaksud dengan pengajaran ilahi ini? Nah, waktu itu Irenaeus berargumen bahwa waktu manusia jatuh dalam dosa, maka peradaban yang tumbuh di manusia setelah jatuh dalam dosa itu adalah peradaban yang terkontaminasi oleh dosa, sehingga muncul efek-efek samping seperti perang dan kekejaman. Dan ini kemudian tumbuh di semua bangsa, di semua manusia. Sampai kemudian bangsa Israel mengenal Tuhan. Nah, waktu bangsa Israel mengenal Tuhan, maka Tuhan mendidik bangsa Israel seperti sedang mendidik seorang anak kecil untuk bagaimana mengetahui apa yang benar. Nah, kita ambil contoh misalnya adalah seorang anak kecil, ya anak TK ya misalnya, atau dia TK kecil, dia bertanya, kok malam nggak ada matahari? Nah, bagaimana cara kita menjelaskan? Waktu itu mungkin kita tidak bisa menjelaskan dengan ilmu geografi ya. Wah, ini bumi begini muter, evolusi sebagaimana, kita nggak bisa. Dan biasanya orang tua hanya mengatakan, oh kalau malam mataharinya tidur. Ya, itu sebuah biasa yang diberikan pada anak kecil yang belum bisa memahami. Tapi kemudian anak ini kemudian bertumbuh dewasa, bertumbuh besar. Ya, dia masuk SD, SMP, SMA, dan dia tidak belajar ilmu geografi. Dan akhirnya dia tahu bahwa sebenarnya yang terjadi bukan mataharinya tidur, tapi terjadinya evolusi bumi dan berevolusi terhadap matahari. Nah, demikian juga yang diajarkan Tuhan kepada bangsa Israel. Ya, dilakukan secara bertahap, gradual. Ya, secara perlahan-lahan menuju kepenuhan yang sepenuhnya. Nah, yang itu di dalam Kristus. Nah, sebab itu waktu zaman Yosua misalnya, di zaman Musa, zaman Abraham, kita masih melihat kisah-kisah yang penuh kekejaman di Perjanjian Lama. Tapi kita juga bisa melihat bahwa ada suatu pengajaran yang membetulkan atau membenarkan sebuah tradisi atau peradaban yang salah. Saya ambil contoh misalnya tentang Abraham yang mengumumkan anaknya Ishak. Ya, waktu Abraham disuruh mengorbankan anaknya Ishak, zaman itu bahwa semua bangsa, gradually ya, semua bangsa itu mempunyai tradisi yang sama, bahwa harus mengorbankan anaknya yang laki-laki yang pertama kepada sebuah dewa. Nah, waktu Tuhan mengatakan ini kepada Abraham, tentunya dalam pikiran Abraham bisa dikatakan bahwa itu seperti agama lain atau dewa lain. Tapi kemudian terjadi adalah waktu dia mau mengorbankan Ishak, ditahan tangannya, kemudian dikasih domba pengganti. Nah, ini adalah suatu proses pengalihan atau pendidikan yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel zaman itu kepada Abraham, supaya tidak mengorbankan laki-laki tetapi mengorbankan binatang domba. Nah, ini adalah satu contoh bagaimana Tuhan memberikan pengajaran secara bertahap di zaman Perjanjian Lama. Oleh sebab itu, waktu kita zaman sekarang, ya sudah berapa tuh? Sekitar 3.000-4.000 tahun kemudian dari zaman Perjanjian Lama, kita melihat itu dan membaca itu seolah-olah kok kejam, ya kok banyak kesalahan, banyak yang tidak masuk akal. Nah, karena kita melihat dengan kacamata zaman ini yang telah menerima kepenuhan, pengetahuan yang sepenuhnya. Nah, waktu kita membaca Perjanjian Lama, kita harus menggunakan kacamata kita dengan orang zaman itu, jadi kita mengerti yang terjadi. Nah, ini adalah diartikan dengan divine pedagogy. Nah, di episode berikutnya kita akan belajar argumen lain, ya. Sebuah argumen, ada dua argumen lain. Dari kita akan buat dua episode yang mengajarkan gue tentang bagaimana kita harusnya membaca atau melihat tulisan-tulisan di Perjanjian Lama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.